Halo Sobs, jumpa lagi, semoga sehat selalu ya. Oke, bagaimana dengan belajar gridnya? Kita sudah bahas grid di video sebelumnya ya. Sudah langsung dipraktekkan? Oh belum ya. Nah sob, langsung aja praktekkan. Jadi langsung siapin kertas sama alat tulisnya. Supaya belajarnya lebih efektif, praktekkan sambil nonton videonya, oke? Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa memakai teknik grid, kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang belum bisa, silakan dipelajari lagi supaya pembelajaran kedepannya kita akan lebih mudah. Nah, di sini kita sudah menyiapkan kertas dan alat tulisnya, ada penghapus, ada pensil. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang membuat mata, oke? Teknik membuat mata. Nah, di video kali ini kita akan bahas ada 3 metode untuk membuat mata di cara menggambar realis ya. Ada 3 metode, sebenarnya banyak metode ya, tapi di video kali ini kita akan bahas ada tiga cara. Yang pertama, kita bagi dulu ya kertasnya menjadi 3 bagian. Oke. Wow. Ya, yang pertama teman-teman, metodenya itu dengan menggunakan lingkaran. Jadi kita buat dulu lingkaran. Nah, setelah itu kita tarik garis horizontal. Dia garis horizontalnya itu boleh mendatar, boleh miring begini. Nah, setelah itu kita langsung buat bentuk segitiga ataupun U di luar lingkarnya. Setelah itu nanti kita tarik garis ke atas sedikit saja, kemudian melengkung sampai menyentuh ke persimpangan antara garis horizontalnya dengan lingkarannya. Nah, ini adalah bagian atas matanya ya. Kemudian untuk bagian bawahnya itu kita buat berbeda ya dari yang di atas. Di atas itu lebih besar, yang di bawah ini akan lebih kecil. Dia itu hampir-hampir menyentuh ke garis horizontalnya. Kemudian melengkung keluar sedikit seperti ini, kemudian langsung ke persimpangan garis persimpangannya. Oke, ini dia. Nah, bentuknya sudah kita dapat. Kemudian kita buat lingkaran penuh di sini. Ini adalah untuk bola matanya. Nah, ini dia teman-teman. Sudah nampak? Oke, kemudian untuk selanjutnya kita tinggal hapus saja bagian-bagian yang tidak diperlukan lagi. Ini adalah garis bantu untuk kita membuat bentuk matanya ya. Jadi kita hapus saja. Nah, setelah dihapus kita perbaiki lagi. Oke, jadi langsung sudah jadi teman-teman. Ini adalah metode pertama. Ingat ya, metodenya adalah dengan menggunakan pertama lingkaran terlebih dahulu, kemudian tarik garis horizontal, boleh mendatar, boleh menurun, tergantung nanti keinginan teman-teman. Oke, kemudian buat bentuk U ataupun segitiga di luar lingkarannya, tarik garis ke atas sedikit, kemudian melengkung sampai menyentuh ke garis persimpangan antara garis horizontalnya dengan lingkarannya. Di bawahnya itu dia bentuknya sedikit berbeda dari yang di atas. Dia itu lebih kecil di depan sini, kemudian tarik keluar sedikit, lalu menyentuh ke garis persimpangan antara lingkaran dengan garis horizontalnya. Kemudian buat lagi lingkaran untuk menandakan bola matanya. Setelah itu nanti dihapus saja bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, nah itu dia teman-teman untuk metode yang pertama. Nah, di metode yang kedua ini sebenarnya adalah penyederhanaan dari bentuk pertama ini ya. Jadi di metode pertama ini tadi kita menggunakan lingkaran terlebih dahulu. Nah, di metode kedua ini kita hanya akan menggunakan garis horizontalnya saja. Jadi garis horizontalnya akan kita tarik seperti ini, ataupun nanti juga bisa menurun ya, tergantung nanti objek yang akan digambar. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita bagi 3 teman-teman. Ada 3 bagian di sini. Nah, pertama kita tarik ke atas seperti yang tadi teman-teman ya, tarik ke atas, kemudian melengkung sampai menyentuh ke garis ujungnya. Kemudian di bagian bawahnya itu akan sedikit berbeda ya, seperti yang di awal tadi masih sama. Nah, kemudian untuk di sini bagian yang di tengah ini sebenarnya ini adalah tempat untuk menandakan bola matanya teman-teman.
menandakan tempat bola matanya ini. Jadi artinya dalam ini panjang mata itu sepertiganya itu untuk bola matanya. Jadi nanti bisa dia diletaknya di bagian lebih ke kirinya atau lebih ke kanannya atau tepat di tengah-tengah. Oke, tapi dia harus berada di sepertiga dari keseluruhan panjangnya ini. Oke, itu dia. Jadi tinggal latihan saja berulang-ulang teman-teman. Untuk metode kedua ini kita tinggal mengikuti aja tadi. Nah ini dia, tinggal dihapus saja bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah metode kedua telah selesai kita lakukan. Oke, untuk metode yang ketiga itu sebenarnya adalah lebih ke penyederhanaan lagi dari bentuk kedua ini. Jadi di metode kedua ini dia hanya menggunakan 2 garis miring teman-teman. Ini benar-benar simplified ya, benar-benar bentuk penyederhanaan. Dia hanya menggunakan 2 garis miring. Kemudian dari ujung garis miring yang pertama itu ditarik garis melengkung ke ujung garis yang kedua. Di bagian bawahnya masih sama menggunakan teknik yang tadi. Ini dia, tinggal meletakkan bola matanya saja. Nah kita sudah lihat teman-teman. Pertama itu adalah menggunakan bentuk lingkaran terlebih dahulu, kemudian tarik garis horizontal, bentuk dulu segitiga ataupun U di luar lingkarannya, kemudian tarik garis ke atas sedikit melengkung sampai menyentuh persimpangannya, kemudian di bawahnya itu sedikit berbeda ya, lebih kecil dari yang di atas. Oke, lalu meletakkan lingkaran untuk menandakan bola matanya. Di metode kedua dia menarik garis terlebih dahulu, kemudian baginya 3 bagian, lalu menarik garis ke atas sedikit melengkung sampai menyentuh garis ujungnya. Di bagian bawahnya masih sama teman-teman, dia sedikit lebih kecil dari yang di atasnya. Kemudian bagian yang di tengah ini menunjukkan letak bola matanya. Ini dia, tinggal menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan nanti. Oke, nah di metode yang ketiga ini teman-teman, ini benar-benar bentuk sangat sederhana. Nah cuman membuat 2 garis miring seperti ini, kemudian menarik garis melengkung dari ujung yang pertama ke yang kedua. Oke, kemudian di bawahnya itu sedikit lebih kecil dari yang di atas, seperti ini aja. Kemudian membuat lingkaran untuk bola matanya. Nah teman-teman sudah lihat ada 3 metode di sini, dan ketiganya ini sebetulnya saling berkaitan ya. Pertama itu bentuk sempurna, maksudnya membuat lingkaran sempurna terlebih dahulu. Yang kedua itu bentuknya lebih disederhanakan dengan hanya garisnya saja, dan yang ketiga lebih sederhana lagi menggunakan 2 garis miring. Oke, itu dia teman-teman. Nah untuk menambah efek realisnya kita coba dulu ya. Kita masih belajar bentuk aja di sini teman-teman. Kita jangan terburu-buru untuk mengarsir atau apa, jangan. Kita harus pelan-pelan belajarnya teman-teman, tapi nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke, ini dia. Untuk menambah efek realisnya tinggal tambahkan saja nanti di sini ada lipatan mata. Nah seperti ini teman-teman, tambahkan saja lipatan matanya di atasnya mengikuti bentuk dari mata yang di atas ini. Tambahkan saja. Pertama-tama hapus dulu ya bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, itu dia. Yang kedua, tetap gunakan lingkaran kecil seperti ini di sini. Maksudnya bukan lingkaran kecil juga sih, untuk menandakan bahwasannya ini adalah bola matanya. Apa? Ini dia, teman-teman. Oke, itu dia 3 metode untuk menggambar mata ya teman-teman, untuk menggambar dengan menggunakan pensil. Nah buat teman-teman, sebetulnya kita menggambar realis itu nggak langsung jadi begitu, enggak.
kita perlu belajar secara bertahap, kita perlu latihan terus menerus supaya nanti bentuknya benar-benar bisa terasa ya. Nah, tapi jangan ragu buat teman-teman yang katanya sih nggak bisa ataupun nggak punya bakat menggambar. Jangan ragu buat belajar juga. Tinggal siapkan kertas, siapkan alat tulis, ada penghapus, ada pensil, ya sudah. Lakukan saja latihan secara giat dan tekun, nanti hasilnya bakalan bagus juga. Oke teman-teman, untuk selanjutnya nanti mungkin kita akan bahas bagaimana membuat alis matanya, dan bagaimana membuat nanti bulu matanya ini ataupun alisnya nanti. Ini akan berbeda lagi video pembelajarannya, karena kita harus belajar itu secara bertahap supaya nanti hasilnya lebih bagus teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya kira demikian saja dulu. Semoga teman-teman bisa terus berlatih dan semangat untuk terus berkarya. Demikian, bye.